Haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sore hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Sore ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita boleh berkumpul lagi di rumah Tuhan. Ini semua hanya karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup saya dan saudara. Semua hanya karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Di minggu pertama bulan Oktober ini, kita mau bersekutu lagi dengan Tuhan, menikmati kasih Tuhan di rumah Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, marilah kita mau siapkan hati kita untuk ibadah pada sore hari ini. Sebelum kita memulaikan ibadah ini, mari kita satu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Saat ini kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap anugerah-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami rindu untuk memuji Engkau Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu untuk menaikkan setiap ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir, Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Engkau melawat setiap hati kami Tuhan. Engkau melayakkan kami, menguduskan dan menyucikan kami Tuhan. Agar kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, untuk jemaat-jemaat yang masih dalam persiapan perjalanan Tuhan. Biarlah Engkau menolong juga mereka, agar boleh sama-sama kami bersama di tempat ini Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Segala kuasa kegelapan, kuasa yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, hanyalah kuasa daripada Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh terlalu besar pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup saya dan saudara. Darahnya yang mahal sudah menebus hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu mau kita memuji Tuhan malam ini. Kita mau katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Lagi katakan puji dengan lebih sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita Tuhan. Kau menderita dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku Tuhan. Haleluya. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Terlalu besar Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Tuhan Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk hidup. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Dan dari awal katakan pujian ini. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat. Amin. Kau menderita gantikanku.
Kau selamatkan kami Tuhan, haleluya. Oh kini ku hidup menyenangkan-Mu, terlalu besar, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi katakan terlalu mahal, terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Oh terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk. Sekali lagi jemaat Tuhan, mari angkat pujian ini katakan terlalu besar, haleluya, terlalu besar, pengorbanan-Mu Tuhan, sungguh dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Sungguh terlalu besar, besar pengorbanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan, yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Beribadah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya Tuhan. Biarlah segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, buktikan kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dengan darah-Mu yang mahal Tuhan, Engkau curahkan untuk menebus hidup kami Tuhan. Engkau sudah rela mati Tuhan. Engkau sudah menderita di dunia ini Tuhan untuk menebus hidup kami Tuhan. Agar supaya saat ini Tuhan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Kau layakkan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tak ada yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan. Selain hidup kami mau berikan sebagai korban persembahan yang hidup Tuhan, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Karena hidup yang Kau berikan bagi kami Tuhan telah menyelamatkan hidup kami Tuhan Yesus. Bahkan lebih dari segala-galanya Tuhan. Haleluya.
Kau segalanya Tuhan. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Amin Tuhan. Pengorbananmu Tuhan. Haleluya. Terlalu mahal darahmu. Terlalu mahal darahmu Yesus. Tercurah untuk menebus. Katakan terlalu besar Tuhan. Oh terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal darahmu Yesus. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari berikan sorak kemuliaan paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Saat ini kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap untuk meninggikan Engkau, sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Siap memuji Tuhan, jemaat Tuhan? Mari yang siap memuji Tuhan, sekali lagi lambaikan tanganmu di atas. Dan berikan kemuliaan paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita mau katakan, bangkit gereja Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sama-sama katakan, bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Dari awal katakan pujian ini, haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Amin, haleluya. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatah, umatnya dipulihkan. Bersorak, katakan pengurapannya doa dicurahkan. Haleluya. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pujian bagi kemuliaan. Katakan maju berperang, umat pemenang. Haleluya. Rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Mari dari awal katakan pujian ini, bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa, maju dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kemenangan, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersorak, mari sama-sama katakan pengurapannya doa dicurahkan. Haleluya. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pujian bagi kemuliaannya. Maju berperang. Haleluya. Pemenang rebut bangsa-bangsa
Tuhan. Haleluya. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Mari berserah. Haleluya. Tuhan pemenang rebut bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Amin. Kita mau katakan, ku punya visi. Haleluya. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi. Ku punya mimpi. Amin. Untuk negeriku. Satukan hati. Satukan hati. Dan berdoa. Oleh iman bangkitlah. Katakan siap lutut. Siap lutut berpelut menyembahmu. Siap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga. Urapi doaku. Lawatlah bangsa dan negeri. Katakan siap lutut. Siap lutut bertelut menyembahmu. Amin. Siap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga. Urapi doaku. Lawatlah bangsa dan negeri. Lawatlah bangsa ini. Haleluya. Lawatlah bangsa dan negeri. Oh lawatlah. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Haleluya. Mari tinggalkan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sungguh tiada ternilai kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dengan pengorbanannya di kayu salib, telah membuktikan kasih-Nya nyata dalam hidup saya dan saudara. Kita katakan pujian ini. Haleluya. Di hatiku terukir namamu, di matamu terlukis wajahku. Bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Mari dari awal jemaat Tuhan katakan pujian ini. Hatiku terukir namamu, terlukis wajah.
Bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Namun semua hanya karena kemurahan Tuhan. Amin, haleluya. Engkau tak pernah lelah menghampiri kami Tuhan. Amin. Bahkan Engkau memeluk kami Tuhan. Dengan cinta haleluya. Begitu Tuhan segala pujian. Tiada ternilai salib Tuhan. Sungguh berharga. Lagi katakan bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian. Orang kemuliaan tiada ternilai salib Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Sekali lagi, sungguh berharga Engkau, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kasih Tuhan kami ada sampai hari ini. Dan kami berterima kasih karena Engkau memilih kami menjadi anak-anak. Dan Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau selalu berjalan bersama kami, memimpin kami. Dan Engkau memastikan bahwa Engkau terus akan membawa kami sampai pada tujuan yang Engkau tetapkan dalam hidup kami. Tuhan urapi pemberitaan firman Tuhan saat ini, dan Tuhan urapi hamba-Mu. Urapi setiap telinga yang mendengar, sehingga kebenaran ini terus hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Kurang kenceng. Shalom. Puji Tuhan. Saudara, mari kita buka Alkitab. Kita baca dalam Ibrani pasal 12. Kita baca ayat 1 sampai ayat 4 saja. Karena saya tidak mungkin mengkhotbahkan sampai ayat 11. Sebab nanti akan terlalu panjang waktunya. Puji Tuhan, firman Tuhan berkata demikian. Ibrani pasal 12, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah,
Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Puji Tuhan, sampai di situ saja pembacaan firman Tuhan. Saudara, Tuhan memilih saudara dan saya. Dan kemudian sejak hari pertama, saudara mengikut Yesus, maka saat itu juga saudara masuk dalam sebuah perlombaan. Perlombaan iman. Jadi sejak pertama kali saudara mengenal Kristus, maka saat itu juga saudara kemudian masuk dalam sebuah gelanggang perlombaan iman. Nah, apa itu perlombaan iman, saudara? Ini kok kembali ya? Ya, oke. Sabar, santai, saudara. Santai. Dengar firman Tuhan juga santai. Jangan terlalu tegang. Nah, jadi saudara, sekali lagi saya bilang, sejak hari pertama saudara berjumpa dengan Yesus, saudara lahir baru, percaya Kristus, maka sejak hari itu saudara masuk dalam perlombaan. Perlombaan itu bernama perlombaan iman. Apa itu perlombaan iman, saudara? Menurut Leon Morris, ini ahli perjanjian baru termasuk ya. Dia bilang begini, perlombaan di sini katanya seperti lari estafet. Saudara tahu lari estafet? Ada yang pernah lari estafet di sini? Pernah lah ya, minimal waktu SD. 400 meter estafet, 100 meter tiap orang. Betul nggak? Lalu kalau estafet pasti ada yang dipegang, ya kan? Ada kayu, sepotong kayu kecil saja, betul ya? Jadi mesti oper itu. Jadi saudara, menurut dia itu seperti itu perlombaan di sini. Jadi sebelum kita sudah ada pelari-pelari yang lain. Oke? Sebelum kita masuk ke perlombaan ini, sudah ada pelari-pelari yang lain yang masuk ke perlombaan ini. Lalu saudara, kita kemudian meneruskan. Kita meneruskan. Oleh karena itu, dari ayat yang pertama kita baca bahwa katanya kita ini dikelilingi oleh banyak sekali saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Banyak penontonnya. Banyak saksinya. Jadi kita ada di sebuah gelanggang. Suatu performance yang luar biasa. Kita ditampilkan oleh Tuhan. Lalu disaksikan banyak orang. Berarti saudara, kita ini orang yang spesial di hadapan Tuhan. Orang yang luar biasa. Kenapa? Karena performance kita disaksikan oleh banyak orang. Bagaikan awan. Waduh, saudara. Awan ada di mana-mana, apalagi zaman sekarang. Dari tadi saya udah lihat awan gelap di sana. Ada awan putih di sebelah sana. Ya. Kemanapun kita pergi ada awan. Saudara naik pesawat awan semua. Betul nggak? Ya kan? Waduh, jadi kalau saksinya bagaikan awan berarti banyak sekali, saudara. Oleh karena itu, William Barclay mengatakan begini, orang Kristen adalah seperti seorang pelari dalam stadion yang penuh sesak. Saudara pernah ada di satu stadion penuh sesak? Pernah? Pak Hono pernah saya lihat nonton U19 di Sidoarjo. Betul ya Pak ya? Berarti ingatan saya kuat ya. Lalu penuh sesak, saudara. Waduh, semua ada orang di mana-mana. Jadi ini penuh sekali. Saudara kalau mau lihat lagi yang paling dekat dengan ingatan kita final Euro kemarin.
Itu 90.000 kapasitas stadion, penuh semua, bahkan sampai di luar orang tumpah ruah tidak bisa masuk. Sudah kehabisan kursi. Jadi katanya kita seperti begitu, ada di gelanggang stadion, kita sebagai pelari-pelari yang hebat, lalu kita disaksikan oleh banyak orang. Hebat enggak saudara? Ya, saudara atlet yang terpilih, ya kan? Bukan saudara daftar-daftar, ayo, saya aja. Enggak loh. Yesus bilang apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Betul? Jadi saudara ini dipilih oleh Tuhan. Kita semua ini menjadi orang-orang terpilih, atlet-atlet terpilih, saudara. Lalu dipamerkan di sebuah event yang luar biasa, yang penontonnya banyak sekali. Lalu yang lebih hebat lagi adalah, saudara, penonton yang menonton itu bukan orang-orang biasa. Kalau ada orang pergi ke stadion sepak bola menonton, lebih banyak yang tidak bisa bermain bola secara profesional. Betul tidak? Paling main tarkam antar kampung, antar RT. Ya kan? Paling itu. Yang pergi ke sana. Yang pemain-pemain profesional, pahlawan-pahlawan, itu enggak ada. Kalaupun ada, enggak mungkin 70%. Pasti ada lah ya, tapi enggak mungkin 70%. Makanya kadang kita lihat kan, Pele masih dia nonton, Maradona masih hidup, dia nonton. Legenda-legenda dia nonton, langsung ke stadion. Tapi tidak semua penonton di stadion itu para legenda itu. Tapi yang luar biasa di sini adalah yang menonton kita di gelanggang ini orang-orang yang telah memenangkan mahkota. Saudara harus mundur itu membacanya dari pasal 11 ayat 1 dan seterusnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Lalu saudara lihat siapa pahlawan-pahlawan iman yang tercatat di situ? Itu orang-orang yang spektakuler. Orang-orang hebat yang ada di perjanjian lama, saudara. Mereka lah bagian dari penonton yang menonton saudara dan saya performance. Jadi mereka kalah hebat dengan kita. Waktu mereka, kita nggak tonton. Waktu mereka tampil, kita belum hidup. Kita hanya membaca dalam Alkitab, Abraham, Ishak, Yakub, Daud, semua tokoh-tokoh itu kita hanya lihat. Tapi kita tidak melihat langsung, saudara. Tapi ini luar biasa nih. Yang hebatnya ketika kita yang ada dalam gelanggang itu, saudara, yang menonton saudara dan saya adalah pahlawan-pahlawan iman. Luar biasa tidak, saudara? Pahlawan-pahlawan iman. Saksi-saksi itu tidak lain adalah para pahlawan iman. Dahsyat kan? Jadi saudara ini, gimana saya mau gambarkan ya? Saudara atlet pilihan, saya mau bilang. Kita ini atlet pilihan. Yang performance kita didukung oleh para pahlawan iman. Karena mereka menjadi penonton. Mereka menjadi supporter. Wow, hebat sekali kita ini. Luar biasa. Siapakah aku ini Tuhan? Bukan hanya jadi biji matamu. Tapi siapakah Modigon ini? Yang disaksikan performance-nya oleh para pahlawan-pahlawan iman itu. Siapakah saudara yang performance saudara disaksikan oleh pahlawan-pahlawan iman itu? Mereka mau datang ke stadion untuk menonton saudara. Siapakah saudara? Kalau saudara tidak dapat kasih karunia, tidak mungkin saudara ditonton hari ini. Amin. Saudara orang-orang luar biasa. Dan ini tidak terkecuali, saudara. Siapapun, mau itu orang baru bertobat, bayi rohani atau dewasa rohani. Semuanya terlibat dalam perlombaan ini. Dari awal sudah saya bilang.
Sejak hari pertama saudara kenal Kristus, saudara sudah masuk dalam perlombaan ini. Dan hebatnya adalah saudara, kita tidak sendiri. Kenapa? Karena banyak pahlawan iman itu. Yang mereka lebih dahulu berlomba. Dan mereka telah menyelesaikan perlombaan mereka dengan baik. Tugas mereka sudah dilakukan. Tongkat estafet sudah diberikan. Dan sekarang mereka ada di tribun untuk menonton saudara dan saya yang melanjutkan tongkat estafet ini. Luar biasa. Luar biasa. Dahsyat nih. Oleh karena itu, apa sih maksudnya dari penulis Ibrani ini? Sebenarnya maksudnya dia adalah mereka itu harusnya menjadi inspirasi bagi kita. Jangan kita cuma baca-baca. Harus jadi inspirasi. Bahwa oh iya, ketika Daud tampil, dia bukan tidak menghadapi pergumulan, dia menghadapi pergumulan yang sangat luar biasa. Oh iya, ketika Abraham tampil, dia menghadapi persoalan yang sangat besar. Tapi dia sampai pada tujuan. Dia menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dia mengakhiri dengan baik dan memberikan tongkat itu kepada generasi berikutnya. Lalu kita belajar dari mereka sehingga kalau kita mengalami pergumulan hidup, kita lihat mereka yang menyaksikan kita, orang-orang hebat. Orang-orang hebat. Saudara, saya senang Berkeley itu pernah bilang begini juga. Seorang artis, saudara, aktingnya akan semakin bagus kalau ada yang menyaksikan aktingnya orang yang lebih bagus lagi. Atau idolanya. Kalau dia akting bareng idola, saudara, maka dia akan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Kenapa? Satu, dia terinspirasi dari idolanya. Yang kedua, dia ingin menunjukkan kepada idolanya bahwa dia juga telah belajar banyak dari idolanya itu. Dan sekarang dia ingin tampil lebih mantap lagi. Saudara. Jadi sebenarnya, saudara, kalau kita tahu firman Tuhan ini, jangan cuma masuk kanan keluar kiri. Kita pulang, kita tahu. Lalu kita tahu sekarang kita disaksikan oleh Abraham yang kita kagumi. Daud yang kita kagumi. Yusuf yang kita kagumi. Maka saudara harusnya kita juga sekarang menampilkan performance yang lebih baik dari dia. Atau minimal mengeluarkan segala kemampuan kita. Supaya dia lihat, wah mantap. Betul tidak? Ya kan? Nah sama. Jadi itulah maksudnya saudara. Mereka menjadi inspirasi. Jadi inspirasi. Pemain bola saudara. Kalau dia punya idola hadir di situ. Dia akan bermain lebih indah. Pasti akan lebih indah. Chiesa itu bilang. Dia terinspirasi dari Ronaldo. Maka dia senang sekali ketika mereka main bersama-sama. Dan itu mantap sekali, chemistry-nya terbangun. Karena dia tambah semangat, saudara. Dan sekarang dia berkembang juga permainannya, diakui. Begitupun kita harusnya. Siapa sih yang saudara kagumi di Alkitab ini? Bolehkah saya memberi tugas kepada Anda, tulis 5 tokoh Alkitab yang Anda kagumi? Lalu tulis juga apa kelebihannya. Tulis juga apa kekurangannya. Tulis juga apa prestasi yang dia capai. Tulis juga apa persoalan yang dia hadapi. PR aja lah. Gak usah dimasukin ke saya. Bukan kuliah. Pulang Anda tulis. Renungkan. Ikuti. Lakukan. Lebih baik dari itu. Jadi saudara, mereka ini bisa memberi kita semangat. Tetapi saya ingin membawa saudara malam hari ini pada pusatnya. Pada pusatnya. Pada pusatnya yang saya maksud adalah mereka semua itu pahlawan iman bisa memberi semangat bagi kita. Bisa menginspirasi kita.
Tetapi itu saja tidak cukup untuk kita bisa berlari terus sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan. Itu belum cukup. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Dan itu bagian dari aturan perlombaan. Apa yang harus kita lakukan adalah yang pertama, saudara. Jadi jangan saudara merasa, oh iya ya, saya terinspirasi dari Daud misalnya. Silahkan. Lihat apa yang dia lakukan. Tiru. Tapi itu saja tidak cukup. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa terus berlari adalah yang pertama. Harus menanggalkan semua beban dan dosa. Makanya diibaratkan kita ini seperti pelari. Saudara tahu pelari bukan? Saudara pernah lihat pelari yang ada di lintasan di stadion, lalu dia pakai celana panjang seperti saya, pakai jas seperti saya, pakai baju seperti ini, korel begini, leher agak tercekik sedikit, saudara, pakai sepatu pantofel, lalu dia lari di gelanggang. Gak ada, saudara. Meski bukan perlombaan, meski cuma main-mainan, nggak ada. Saudara pergi ke stadion, lihat pelari pakai jas, nggak ada. Ada di stadion pakai jas, pelatih sepak bola, tapi dia tidak bermain bola. Betul, saudara? Dia nggak bisa berlari di lapangan dengan pakaian seperti ini. Maka pelari yang sesungguhnya dia akan pakai celana semini mungkin. Setipis mungkin. Karena kalau dia pakai celana yang berat, saudara, pendek tapi berat, dari bahan yang berat, itu akan mengganggu kecepatan dia berlari. Akan mengganggu. Ya kan? Dia pakai kaos yang dari bahan yang berat, itu akan mengganggu untuk dia berlari lebih cepat. Makanya pasti mini dan pasti tipis. Betul nggak? Ya kan? Semua pelari mini dan tipis. Pasti dia tidak akan pakai datang ke gereja itu. Karena kalau di gereja jadi lain artinya. Betul, saudara? Dia pakai itu di situ. Kenapa dia pakai begitu? Supaya bebannya kurang. Kalau beban kurang, dia bisa berlari begitu cepat. Nah, begitu juga dengan orang percaya. Supaya kita bisa berlari begitu cepat, kita bisa berlomba dengan baik, maka kita tanggalkan semua yang bisa membebani. Semua yang menghambat kecepatan. Itu harus kita hilangkan, lepaskan, buka, taruh. Karena kalau tidak dilakukan, saudara sulit berlari. Tidak akan pernah sampai di tujuan. Karena bebannya banyak, yang ada cedera. Bayangin kalau lari pakai sepatu ini, saudara. Pantofel. Aduh, apalagi perempuan. Ada perempuan sini pakai hak tinggi. Lalu disuruh dia berlari. Paling cedera kakinya, saudara. Patah kaki. Keluar dari gelanggang. Batal. Tidak sampai di tujuan. Percuma saudara ada di situ. Maka harus dilepaskan. Tidak bisa tidak. Saudara renungkan apa yang saudara harus lepaskan. Di masa-masa sekarang, rintangan begitu banyak. Selain beban, banyak rintangan. Saudara. Apa yang harus dilepaskan? Lepaskanlah. Supaya engkau akan makin kencang berlari. Kalau tidak dilepaskan, saudara tidak akan bisa berlari dengan cepat. Sulit. Paham ya maksud saya ya? Saudara renungkan sendiri. Yang kedua, apa yang harus dilakukan dalam perlombaan ini? Selain terinspirasi dari pahlawan iman yang menonton kita, oke. Oke sekali. Termasuk papa saya anggap pahlawan iman. Termasuk ibu mertua saya anggap pahlawan iman. Saya belajar dari mereka apa yang perlu saya ambil dan apa yang tidak perlu saya tiru. Penting bagi saya
untuk saya bisa melangkah lebih pasti ke depan. Belajar dari mereka semua. Tapi saya juga tahu itu tidak cukup untuk bisa saya berlari lebih kencang. Saya harus menanggalkan beban. Dan pasti yang kedua, saya harus berlomba dengan tekun. Apa itu tekun? Ya kalau bahasa Indonesia sih rajin, keras hati, sungguh-sungguh. Sama seperti seorang siswa yang belajar dengan sungguh-sungguh ketika menghadapi ujian. Saudara, saya punya metode sendiri kalau belajar ujian. Itu dari SMP sampai kuliah. Jadi kalau mau ujian semester, saya akan mengambil buku cetak, saya mengambil buku catatan saya, lalu saya buat soal sebanyak-banyaknya. Kalau ujian paling 55 nomor zaman dulu. 50 ABCD, 5 esai. Saya buat 100 nomor. Saya buat soal sendiri, saya jawab sendiri, saya hafal semua. Jadi kalau 55 nomor keluar, masuk di 100 yang saya buat, berarti hasil saya adalah 100. Kalau mau ikut silahkan, yang masih sekolah. Karena itu cara saya belajar. Tidak ada yang mengajari, itu metode saya sendiri. Mungkin itu juga kurang sungguh-sungguh cara belajar saya. Mungkin saudara lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, bagaimana saudara lebih sungguh-sungguh belajarnya? Bagaimana model belajar saudara? Begitulah harusnya lakukan iman ini, jalani iman ini harusnya sesungguh-sungguhnya. Amin. Paham maksud saya ini ya? Itu kalau dari bahasa Indonesia. Tapi kalau lihat dari bahasa aslinya, hupomone. Ya. Hupomone ini kalau saya lihat artinya, waduh banyak sekali. 5, 6, sampai 7 kata kalau lihat artinya. Bingung kita memilihnya. Saya bukan seorang ahli tafsir, saudara ya. Maka saya kutip aja. Berkeley ini bilang begini. Hupomene itu adalah kesabaran yang tabah, yang terus bertahan hingga mencapai tujuan. Jadi katanya bukan kesabaran yang duduk dan menyerah begitu saja. Ah sudahlah, memang ini udah nasib gue udah begini. Tuhan sudah atur begini, Tuhan sudah gariskan begini. Suka-sukanya Tuhan, karep-karepnya Tuhan. Tidak begitu. Bukan yang begitu, tapi kesabaran yang menguasai keadaan dan terus berjalan dengan pasti. Meskipun mengalami rintangan, meskipun mengalami pergumulan, meskipun menghadapi persoalan-persoalan yang berat, dia tetap tabah, dia tetap sabar menjalaninya, dia terus menguasai keadaan, tidak stres, tidak putus asa, tidak berhenti di tengah jalan. Lalu kemudian tidak mau berlari lagi. Saya berhenti, saya capek. Kenapa Pak Anda masuk gereja? Saya capek. Bukan itu kesabarannya. Kesabaran itu terus dia. Dia melangkah dengan pasti. Tapi dia sabar menghadapi apapun. Sehingga kalau sabar seperti ini, saudara, dia sungguh-sungguh. Maka ketika ada rintangan, itu tidak akan menakutkan bagi dia. Bahkan ketika ada hambatan, itu tidak akan membuat atau menghapus pengharapan yang dia punya. Tidak akan. Kenapa tidak bisa? Karena dia punya kekuatan yang lain. Itu sekarang jadi kecerdasan. Kekuatan untuk bertahan dalam berbagai persoalan. Itu sabar, saudara. Itulah tekun. Jadi enggak. Dikit-dikit kita marah sama Tuhan. Enggak. Tapi kita sabar melakukan itu. Yang ketiga. Karena udah 20 menit lebih saya khotbah. Saya mau bawa ke sini, saudara. Karena ini yang paling penting. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan? Maka kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Mengapa harus mengarahkan pandangan kita kepada Yesus? Ada 2 alasan. Saudara sudah baca itu di ayat 2 tadi. Yang pertama adalah, karena dialah yang memimpin kita dalam iman. Dia yang memimpin kita dalam iman. Dia memimpin bukan di tengah jalan.
Tapi saya kutip juga ini. Iswara Rintis mengatakan, Yesus adalah teladan utama iman kita, yang memimpin iman kita. Dan dia adalah the pionir. Dia adalah perintis iman kita. Saudara nggak bisa percaya Yesus kalau tidak dirintis oleh Kristus. Dia mati di salib. Darahnya dicurahkan. Dia merintis keselamatan kita. Amin. Lalu kita percaya. Siapa yang bikin kita percaya? Ya dia. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dia pionir atas imanmu. Bahkan katanya, the author of our faith. Dia yang memulainya. Dia yang menciptakannya. Dia yang mengadakannya. Saudara punya iman karena Kristus. Amin. Kalau Kristus pilih saudara, saudara tidak bisa punya iman. Berapa banyak orang yang kita beritakan Injil, dia tidak bisa percaya. Karena dia tidak diberi. Dia tidak dipilih. Saudara dipilih. Itulah hebatnya, saudara. Itu luar biasa. Maka saudara, kalau kita pandang Kristus, kita tahu bahwa dia memimpin iman kita. Bahkan dia yang melahirkan iman kita. Dia yang membuat kita beriman. Kita nggak takut melangkah di gelanggang ini, saudara. Karena kita tahu dia akan pimpin kita. Kalau dia yang memulai, dia menyertai kita. Dia bersama kita. Dia menjadi pemimpin sekaligus teman seperjalanan kita, saudara. Apa enggak luar biasa? Sehingga waktu kita show di gelanggang itu, di stadion yang sesak katanya, banyak saksinya. Kita melihat pahlawan-pahlawan iman di kiri dan kanan. Kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, kita melihat rasul-rasul, kita melihat pendeta-pendeta yang spektakuler dan sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Itu memberi kita semangat, tetapi lebih dahsyat lagi, kita melihat di sebelah kita ada Yesus Kristus yang memimpin perjalanan kita. Amin. Maka dia lebih hebat, saudara. Memang Ibrani ingin menampilkan Kristus di sini. Dia menulis semua pahlawan iman. Tapi pada akhirnya dia menyimpulkan. Bukan itu tidak penting. Itu menginspirasi. Tapi Yesus jauh lebih inspiring. Amin, saudara. Yesus jauh lebih menginspirasi perjalanan iman. Dia setia, kata Alkitab, kata Paulus. Dia taat sampai mati di kayu salib. Amin, saudara. Dia yang lebih inspiring, saudara. Dia akan membawa kita sampai pada tujuan. Jadi orang yang betul-betul sungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Masuk gelanggang iman ini, saudara. Kita tidak akan kalah. Kita akan berhenti di tengah jalan. Kalau kita pandang Kristus. Tapi yang kalau kita pandang bukan Kristus, yang kita pandang rintangan-rintangan, yang kita pandang persoalan-persoalan, ya selesai memang, saudara. Rintangan tidak sedikit, banyak. Apalagi kita nggak lepas banyak beban di sini-sini, saudara. Ya tambah nggak maju-maju kita. Tapi kita lepas beban, kita pandang Kristus. Ada rintangan, itu bukan persoalan. Amin. Ada masalah, itu tidak membuat pengharapan saya berhenti. Mata saya tertuju kepada Kristus. Dan di ujung sana ada gol yang harus saya capai. Tongkat ini harus kuberikan kepada generasi berikutnya. Aku harus sampai, rute ini harus selesai. Harus sampai di situ. Mana ada orang lari estafet baru 5 meter, yang berikutnya udah maju ke sini. Ada gitu? Ya enggak ada, saudara. Harus rute itu selesaikan. Harus sampai selesai. Sampai pada tujuan. Makanya hidup ini pandang saja Yesus. Amin. Tidak usah lihat yang aneh-aneh. Waduh, saya kalau mau lihat yang lain-lain kiri kanan saya. Aduh, hancur saya. Motivasi saya ambruk. Maka saya bilang ke istri saya, udahlah. Tidak usah lihat si ini, tidak usah lihat si itu. Saya lihat Yesus saja. Amin. Saya tahu siapa yang saya layani, saudara. Dan dia tidak pernah mengecewakan. Di saat ada yang bisa membuat hati ini sedih.
hati ini kecewa, Tuhan hiburkan dengan hal-hal yang lain, dengan orang-orang lain. Saudara. Selalu ada penghiburan di hati ini. Karena yang saya lihat adalah Kristus. Saudara. Amin. Pendeta lihat kiri kanan, lihat orang. Hancur. Tidak ada pemimpin yang disukai 100%. Saya percaya itu. Saya percaya juga tidak semua di sini suka saya. Bisa aja ada yang tidak suka sama saya. Tapi itu tidak boleh mempengaruhi saya lalu saya berhenti. Saya sudah ada di gelanggang ini. Harus finish saya. Maka yang saya lihat adalah Kristus. Amin. Yang saya lihat adalah Kristus. Gak bisa saya lihat yang lain. Karena dia yang akan memimpin saya. Yang kedua. Kenapa harus mengarahkan pandangan kepada Kristus? Karena dia yang menyempurnakan iman kita. Betul-betul Yesus luar biasa. Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Kenapa dia menjadi utama, teladan utama dalam hidup beriman? Ada tadi pahlawan-pahlawan iman menjadi teladan, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan Kristus sebagai teladan iman. Kenapa? Karena dia membawa kita pada kesempurnaan. Yang di tribun itu hanya supporter, maju yo, ayo maju, mau dibangkit, kau jangan berhenti, kau jalan, kau bisa, kau pasti bisa. Tapi mereka tidak bisa bawa saya sampai ke situ. Yang bisa bawa saya adalah Yesus Kristus. Amin. Yang bisa bawa saya adalah Yesus Kristus. Maka dialah yang harus kupandang. Karena itu dia disebut juga the finisher of our faith. Suara rintis ini ya, saya kutip. Jadi dia yang memulai, dia juga yang menyelesaikan. Amin, saudara. Dia yang memulai, dia yang menyelesaikan. Benar-benar dia Alfa dan Omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Benar-benar peran Yesus itu luar biasa bagi orang Kristen. Maka kalau saudara bertahan sampai hari ini, bukan karena saudara, karena Kristus. Amin. Kalau saya bertahan dalam perlombaan ini, saudara, betul-betul bukan karena kuat dan gagah saya. Tapi Yesus memimpin saya. Dia memberi saya kekuatan ketika tidak berdaya. Ketika hampir-hampir hilang keseimbangan, Yesus yang datang menstabilkan posisi saya sehingga saya berjalan lagi, saudara. Oh, kalau bukan Kristus, saudara, berat. Sejak saya masuk dalam pelayanan berat. Waduh, tantangannya banyak, godaannya banyak. Waduh, berat, saudara. Tapi kalau hari ini berdiri di mimbar ini, saudara, benar-benar ini bukan saya yang menyebabkannya, tapi Kristus, saudara. Dia yang merintis iman kita. Dia juga yang akan menyempurnakan. Dia yang menyebabkan iman kita. Dia juga yang akan mengakhirinya, saudara. Sampai pada tujuan. Amin. Saudara mau sampai tujuan atau tidak? Pandang Kristus. Jangan pandang saya, saudara. Mungkin saya bisa menginspirasi. Begitu juga saudara bisa menjadi inspirasi bagi saya. Tapi Kristuslah yang akan membawa kita sampai pada kesempurnaan. Dia yang akan membawa kita sampai pada tujuan yang dia tetapkan bagi kita, saudara. Bukan yang lain. Dia saja, saudara. Jangan berhenti di tengah jalan. Lihat Kristus bersamamu. Dia akan membawamu sampai garis finish. Amin, saudara. Sehingga kita sama seperti Paulus pada akhirnya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Paulus pernah bilang, aku bukan petinju yang sembarang memukul.
Dia ikuti aturan main, saudara. Dia ikuti semua aturan main ini. Dan karena itu dia finish the race, saudara. Luar biasa. Amin. Saya berdoa kita semua finish. Karena Yesus bersama kita. Akan sampai sana kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan bisa berlanjut. Saya undang pemain musik ya. Maksud saya pertemuan-pertemuan berikut. Minggu-minggu yang akan datang. Saya undang pemain musik dan singer, silakan maju ke depan. Kita akan mengikuti perjamuan kudus, saudara. Saudara bangkit berdiri. Puji Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Haleluya. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hati. Ku nyatakan Kau segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Haleluya. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa melakukan mujizat di hidup. Dari awal kita nyanyi pujian ini. Haleluya, haleluya. 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 Glory bagi nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Terima kasih Engkau membawa kami pada lintasan perlombaan ini. Dan Engkau memimpin kami. Engkau juga memastikan akan menyempurnakan langkah kami, ya Tuhan. Kami akan sampai pada tujuan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu yang ajaib. Saat ini kami akan menikmati perjamuan kudus. Tuhan urapi hamba-Mu. Tuhan urapi kami semua ya Tuhan. Layakkan kami akan melayani. Layakkan seluruh jemaat ya Tuhan. Untuk menikmati perjamuan ini. Biar kuasa Tuhan bekerja di antara kami. Kami terus dibawa ya Tuhan. Pada langkah-langkah yang pasti bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama. Kami siap melayani Tuhan. Dalam nama Yesus. Jemaat dipersilakan duduk.
haleluya. Hanya kau Tuhan di hidup. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Haleluya. Darahmu menyucikan, pulihkan hati. Ku nyatakan dalam segala. Amin. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sangat menyembuhkan. Haleluya. Jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus. Kaulah segala. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup. Karena salib-Mu ku hidup. Jemaat dimohon berdiri. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang bersanggup melakukan mujizat di hidup. Haleluya, haleluya. Saudara, Yesus mati dan menyelamatkan kita, membawa kita pada perlombaan iman dengan jaminan pasti dari Dia bahwa Dia yang memulai, Dia juga yang akan menyelesaikan. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Dia memimpin perjalanan kita dan Dia akan membawa kita sampai pada tujuan yang sudah Dia tetapkan. Bersyukurlah untuk karya keselamatan yang luar biasa itu. Dan itu dimulai dari Golgota. Haleluya. Glory, haleluya. Kurabasikatakaralamashya. Engkau Allah yang ajaib ya Tuhan. Pegang roti di tangan kanan, angkat ke atas dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Pegang cawan di tangan kananmu, angkat ke atas dan dengar firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, pemimpin perjalanan iman kita. Dia yang memulai, Dia akan menyelesaikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau buat selama-lamanya. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Mujizat Tuhan terjadi atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, puji Tuhan, silakan. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, bahkan terlebih khusus lewat perjamuan kudus yang sudah kita lakukan. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita angkat satu pujian. Kau beratapku jadi tarian, kau bukakan kain kagumku, kau beriku sukacita, jiwaku bermasmur, dengan segenap kekuatanku memujimu. Kau beratapku jadi tarian, kau bukakan kain kabutku, kau beriku sukacita, jiwaku bermasmur, dengan segenap kekuatanku memujimu. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Kau beratapku jadi tarian, kau bukakan kain kabutku. Haleluya, kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur, dengan senang kekuatanku memujimu. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Haleluya. Puji Tuhan yang memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat ini kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan seminggu yang akan datang.
Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, shalom. 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 Puji Tuhan, saudara. Sudah minggu pertama bulan Oktober. Terasanya cepat sekali 2021 ini, saudara. Betul nggak? Ya, rasanya cepat banget. Desember tinggal 2 bulan lagi, maka saudara tetap Natal kita laksanakan. Ya, apakah di tempat ini dengan 2 sesi? Apakah di gedung yang lebih besar kita sewa? Apakah lebih jauh dari Mojosari? Bentuknya retreat atau apalah namanya. Yang pasti kita memberi terbaik untuk pemimpin kita, Yesus Kristus. Amin. Dan karena itu minggu depan akan saya lantik panitia Natal, saudara. Dan yang masuk panitia akan saya hubungi by phone ya. Gitu. Dan hari Minggu akan dilantik. Puji Tuhan, yang akan masuk panitia hari Minggu wajib menggunakan baju putih, saudara. Untuk dilantik. Biar kelihatan kalau di foto ya terlihat. Banyak saksi loh yang menyaksikan kita ya. Amin. Abraham, Ishak, Yakub dan lain-lain menyaksikan performance kita, saudara. Kita beri yang terbaik. Puji Tuhan, terima kasih untuk semua yang sudah melayani WL Singers, pemain musik, multimedia, tamborin, sesi 1, sesi 2, diaken yang sudah melayani sesi 1, sesi 2, dan seluruh jemaat yang sudah beribadah hari ini. Tuhan memberkati saudara semua. Mari saudara bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita minta Tuhan memberkati kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan
Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi, nyanyi dengan iman, dengan yakin. Kiranya, haleluya, amin, memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas, amin, daerahku, oh haleluya. Amin Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tidak menimpa. Sekali lagi, haleluya. Ketika kesakitan tidak menimpa. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan beri kepada kami. Dan Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau yang memimpin perjalanan iman ini ya Tuhan. Engkau yang akan membawa kami sampai pada tujuan. Kami tidak sempurna, tapi Engkau yang akan menyempurnakan kami. Kau Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden. Tuhan berkati seluruh aparat pemerintah dari pusat sampai daerah-daerah. Tuhan berkati Jawa Timur. Tuhan berkati Mojokerto. Tuhan berkati Mojosari dan sekitarnya. Menangkan kota ini bagimu ya Tuhan. Kemuliaan-Mu turun atas kota ini dan sekitarnya. Terpujilah Engkau Allah kami yang luar biasa. Angkat dua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati Tuhan pekerjaanmu. Diberkati Tuhan usahamu, bisnismu. Diberkati Tuhan keluargamu. Diberkati Tuhan studimu. Diberkati Tuhan jodohmu. Diberkati Tuhan istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu. Pulanglah bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Anak, persekutuan dari Allah Roh Kudus bersama kita semua mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita tetap setia sampai akhir. One in love. Tetap berlari dalam perlombaan iman. Tuhan Yesus memimpin kita dan pasti menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.